Crazy in Love Chapter 2. Pulang dari kegiatan pramuka. Semua tenda sudah digulung rapi. Sampah-sampah juga sudah dimasukkan dalam kantong besar. Sore itu, seluruh anggota pramuka pecinta alam sekarang sedang mengikuti upacara penutupan. Setelah sambutan terakhir dari perwakilan guru olahraga, mereka bubar barisan. Dengan bawaan berat, mereka saling bahu-membahu, menggotongnya keluar menuruni hutan perbukitan tersebut. Di bawah sana, di pos pintu masuk sudah standby bus sekolah yang siap mengantar mereka ke rumah masing-masing. "Gimana kakimu, Zahra?" tanya Hana kala melihat Zahra menahan rasa sakit saat berjalan. "Lumayan," jawab Zahra singkat. "Segera periksakan ke papamu pas sampai di rumah," kata Hana menasehati. "Iya, Ibu Perawat," balas Zahra. Hana membantunya. Ia lebih dulu naik ke bus, kemudian menjulurkan tangan pada Zahra. Lagi-lagi Zahra teringat dengan sosok yang ia temui, kembali bengong. "Zahra, ayo cepetan, yang lain pada antri," sentak Hana. "Oh sorry," seru Zahra saat kesadaran kembali menyatu. Mereka berdua duduk di kursi nomor 2 dari belakang. Zahra memilih duduk di dekat jendela bus. Sambil menatap keluar, ia membayangkan kembali pertemuannya dengan cowok itu. Bahkan membayangkan pertemuan berikutnya dalam lamunannya tersebut. Dengan langkah kian berat bertambah bawaan yang berat, Zahra berjalan memasuki rumah. Seorang asisten rumah berlari mendatanginya. "Gimana kegiatan pecinta alamnya, Neng?" tanyanya dan mengambil alih tas ransel besar dari punggung Zahra. "Seru banget, Bi, tapi..." kata Zahra menjawabnya. "Tapi kenapa?" tanya Bi Ina cemas. Zahra mengangkat kaki kirinya yang terkilir, menunjuk pergelangan kaki yang terbungkus kaos kaki. "Kepleset, Bi," ucapnya rendah. Tak disangka, ibunya yang tadi masih berada di lantai 2, kini tiba-tiba saja berada tak jauh dari Zahra berdiri. "Kepleset? Sini Mama lihat," ujar Ibu Hazlina cemas. Ia segera mendatangi Zahra, membawanya ke sofa di ruang keluarga. Sementara itu, Bi Ina ke belakang mengeluarkan baju kotor dari tas ransel yang ia tenteng. Dengan cepat, Ibu Hazlina mencopot sepatu yang dikenakan putrinya, termasuk kaos kaki juga. Sambil mengomel, ia mengangkat kaki sebelah kiri Zahra, meletakkan kaki itu ke pahanya. "Mama, cuma terkilir biasa kok," ucap Zahra rendah. "Ini biasa menurutmu, tapi lihat ini, sudah merah agak biru juga. Gak langsung dioles sama salep yang Mama bawakan ini pastinya," omel Ibu Hazlina lantaran cemas. "Itu gak sempat mah," sahut Zahra merendah. Muka Ibu Hazlina terangkat, tangan kanannya mendarat ke pipi sang putri tercinta. Ia yang tadi mukanya muram lantaran cemas, kini senyum tipis terlihat. "Mama cuma cemas aja, ayo ke ruang medis," kata Ibu Hazlina dan membimbing Zahra berdiri. "Tunggu mah," seru Zahra tidak jadi bangkit. Segera ia melepas sepatu dan juga kaos kaki sebelah, kemudian berdiri. Dengan dibantu Ibu Hazlina, Zahra berjalan ke ruang medis yang masih di ruang keluarga. Ibu Hazlina membaringkan Zahra pada kasur pasien, kemudian mulai memeriksa memar di pergelangan kaki putrinya. Dari lantai 2, Raihan bersama dengan Faisal turun ke bawah. Tidak mendapati Zahra di ruang keluarga, mereka mendatangi Bi Ina yang mulai sibuk di dapur menyiapkan makan malam. "Bibi, Zahra mana? Bukannya dia sudah balik?" tanya Raihan yang tadi melihat kedatangan Zahra dari balkon kamar bersama dengan Faisal. "Itu di ruang medis," jawab Bi Ina. "Ruang medis? Kenapa sama dia, Bi?" tanya Faisal kaget bercampur cemas. "Kayaknya kakinya terkilir, Den," sahut Bi Ina. Mereka berdua langsung berlari ke ruang medis, tak sabar ingin tahu kondisi adik bungsu mereka. Ibu Hazlina sontak menoleh. Ia juga menegur keduanya yang berlari ke dalam, mengagetkan dirinya saja. "Bisa tidak kalian ini gak berlari di dalam rumah?" tegur Ibu Hazlina dengan nada tegas. "Mah, gimana sama kaki adik?" tanya Faisal tidak menanggapi. "Dia terkilir," jawab Ibu Hazlina dan mengalihkan pandangan. Faisal dan Raihan melangkah mendatangi mereka, berdiri di sisi sang ibu, mengamati ibu mereka
merawat kaki memar Zahra. "Kok bisa sampai jatuh sih Zahra?" tanya Raihan terdengar memarahi. "Ya bisa aja kak, jalannya kan berlumut," jawab Zahra. "Kamu sih ngapain juga gabung?" sahut Raihan yang tidak suka Zahra bergabung pada pecinta alam. "Suka-suka aku dong, toh aku senang," balas Zahra tidak terima. "Biarkan dia ngelakuin apa yang dia suka, jangan membatasi," tegur Faisal yang tidak sepaham dengan adiknya Raihan. "Loh Kak Faisal," seru Zahra terkaget. Padahal tadi ia sudah berbicara pada kakaknya itu. "Telat kamu kagetnya, tadi udah ngomong kok nggak sadar," timpal Raihan. "Mama, kakak itu," rengek Zahra mengadu. "Mama, dasar anak manja," balas Raihan menirukan rengekan Zahra. "Raihan," tegur Ibu Hazlina. Selesai merawat pergelangan kaki Zahra, Ibu Hazlina minta Faisal dan Raihan membawa Zahra ke kamarnya di lantai 2. Dengan penuh perhatian, keduanya membawa Zahra ke kamar. Mereka bahkan tidak langsung beranjak pergi, masih menemani Zahra sambil tiduran di ranjang. "Sana aku mau mandi," kata Zahra mengusir dua kakaknya. "Ya sudah sana mandi, dikira kita mau ikutan mandi juga," alas Faisal menggoda Zahra. Dengan muka geram, Zahra melangkah. Tertatih-tatih ia berjalan ke kamar mandi, menutup pintu kamar mandi agak kasar. Mereka yang di luar bukannya tersinggung, malah tertawa. "Itu anak sudah tumbuh jadi anak gadis kayaknya," celoteh Raihan. "Kenapa kalau sudah jadi anak gadis? Sudah punya kandidat kamu, siapa? Dimas." "Ih, gak setuju aku," timpal Faisal. "Kenapa? Dimas ganteng kok, otaknya juga main," sahut Raihan, tidak terima dengan penolakan sepihak Faisal, apalagi tidak berdasar. "Otak main tapi gak berkarakter, aku suka yang berkarakter kuat juga cerdas otaknya," sanggah Faisal yang memang tidak menyukai Dimas, teman adiknya tersebut. "Emang kamu punya kandidat yang lebih bagus daripada Dimas?" ledek Raihan. "Gak punya sih, karena aku lebih suka adikku sendiri yang menentukan hatinya," sahut Faisal. "Bagiku Dimas tetap kandidat kuat, aku bakal satukan mereka," ujar Raihan penuh percaya diri. "Jangan ngaco kamu, kedengaran papa bisa dibuat tikus percobaan kamu. Lagian adik kita masih juga kelas 2 SMA, kata Faisal menceramahi adiknya. "Iya juga, dia baru saja kelas 2, tapi di sekolah itu anak ngerepotin aku terus," lalu Raihan mengadu. "Ngerepotin gimana?" tanya Faisal tidak mengerti. "Lihat adik kita parasnya cantik itu, gak sedikit yang naksir dia. Untung ada aku yang bisa menjaganya dari mata-mata tak terdidik," tutur Raihan berkeluh. "Lantas siapa lagi kalau bukan kamu, kakak yang baik, pasti nanti jodohnya yang baik pula," kata Faisal menanggapi. Zahra yang sudah selesai mandi dan juga tidak berniat lama-lama di dalam kamar mandi, melangkah pelan keluar. Ia memang sengaja tak bersuara lantaran ingin mendengar apa yang sedang diperbincangkan oleh dua kakaknya itu, ditambah lagi namanya disebut tadi. Faisal dan Raihan memutar kepala, mengalihkan pandangan pada Zahra yang berdiri dengan berdecak pinggang. "Sudah sana keluar, aku mau pakai baju," sentak Zahra mengusir Faisal dan Raihan. Keluarlah mereka berdua sebelum bantal melayang. Zahra yang dibuat kesal mengunci kamarnya dari dalam. Namun saat dua kakaknya sudah tak di dalam sana, senyumnya kembali tersimpul. "Beruntungnya punya kakak yang sangat peduli," ucapnya sambil membuka lemari pakaian. Dengan mengenakan pakaian kaos longgar, lengan pendek dan juga celana longgar pendek, Zahra keluar dari kamarnya. Ia turun ke bawah, bergabung dengan mereka yang terdengar bising di ruang keluarga. "Sudah sholat sayang?" tanya Ibu Hazlina kala Zahra menjatuhkan diri di sampingnya. "Sudah Ma," jawab Zahra singkat, sambil menunggu kedatangan Pak Fadil dan juga makan malam yang tengah disiapkan Bi Ina. Mereka bertiga bermain game yang disambungkan pada layar televisi. Ibu Hazlina bertindak sebagai wasit saja. Ia duduk di atas kursi, sementara tiga anaknya lesehan di karpet. Saat suara langkah kaki terdengar, mereka yang tadi lepas berekspresi seketika mengunci mulut mereka rapat-rapat. "Tuan Fadil tiba, jaga sikap," kata Faisal mengingatkan.
Ya, Pak Fadil dinilai pribadi yang tegas dan tidak terlalu humoris. Setidaknya itu yang ditunjukkan pada anak-anaknya. Meski di luar pendapat berbeda didapat, ia dikenal pribadi yang hangat dan mudah membaur. Pak Fadil sendiri tidaklah semena-mena, tapi ia tegas dalam bersikap. Tidak mentolerir kesalahan, terutama jika kesalahan itu mengenai tingkah laku. "Faisal, kamu pikir papamu ini Tuan Takur?" sahut Ibu Hazlina. Kemudian bangkit, menyongsong kedatangan sang suami. Sebenarnya hampir tiap hari mereka akan pulang bersama. Namun di saat tertentu, Ibu Hazlina akan pulang lebih awal. Seperti sore itu, ia pulang lebih awal untuk menyambut kedua anaknya, Faisal yang sedang libur kuliah dan Zahra yang mengikuti kegiatan pramuka. Ibu Hazlina menyambut hangat kedatangan sang suami. Tak sungkan ia melingkarkan kedua tangannya sebelum mendaratkan kecupan singkat di pipi Pak Fadil. Mereka bertiga yang lesehan di bawah menjadi saksi keharmonisan kedua orang tua mereka. Mereka memang pasangan terbaik sepanjang masa. Kumam Raihan memuji kedua orang tuanya. "Wajib ditiru itu," sambung Faisal. Bukannya tidak pernah bertengkar, mereka juga melewati hal demikian. Namun saat pasangan matang itu berselisih, mereka berusaha agar ketiga anaknya tak menyadari. Dan pada akhirnya Pak Fadil selalu luluh lantaran sikap mengalah yang diterapkan sang istri. Sebelum memutuskan menikah, keduanya sempat berpacaran selama di perguruan tinggi. Mereka juga sempat berjauhan kalau mereka melanjutkan pendidikan di universitas berbeda. Mungkin karena sudah paham dengan karakter masing-masing, sehingga mereka bisa melewati biduk rumah tangga hingga sekarang dan berhasil menjadi panutan dalam berhubungan bagi anak-anak mereka. "Katanya Zahra kakinya terkilir," seru Pak Fadil kala mengalihkan pandangan pada ketiga buah hatinya. "Iya, tapi nggak serius, sudah aku tangani," sahut Ibu Hazlina yang masih setia melingkarkan satu tangannya. "Papa, Mama, bisakah tidak mempertontonkan keharmonisan lebih lama lagi? Putramu yang paling tua ini sudah beranjak dewasa," ujar Faisal menggoda keduanya. "Lantas kenapa? Fokuskan dirimu pada pendidikan lebih dulu. Jangan takluk pada wanita," kata Pak Fadil menanggapi. Nyali Faisal menciut seketika kala mendapat sentilan seperti itu. Raihan dan Zahra menunduk, menyembunyikan muka mereka yang tak kuasa menahan tawa. Ibu Hazlina tampil sebagai penengah. Ia membawa sang suami ke atas, meninggalkan anak-anak mereka. "Rasain, papa dicoba-coba," ujar Raihan saat sudah dipastikan kedua orang tuanya berada di lantai 2. Faisal tidak membalas dengan ucapan, melainkan menyepak betis adiknya hingga laki-laki muda itu tersungkur. Tak seberapa lama, Pak Fadil yang sudah berganti pakaian turun kembali bersama istrinya Ibu Hazlina. Mereka mengajak ketiga anaknya untuk makan malam bersama. Dengan penuh perhatian, Pak Fadil mengulurkan tangan pada putrinya Zahra. "Papa," seru Zahra dan menyambut uluran tangan itu. Senyumnya mengembang kala diingatkan kembali pada pertemuannya dengan seorang anak lelaki yang menolongnya. "Putri papa tambah cantik kalau tersenyum," puji Pak Fadil sekaligus menggoda Zahra. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.